Orang harus paham ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warganet yang berbahagia, kita bersyukur hidup di Indonesia sebagai negara yang merdeka, sebagai tanah air kita. Mari cintai tanah air kita ini agar kita bisa melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Hari ini kita akan kembali merilis hasil survei terbaru SMRC tentang tren elektabilitas bakal calon presiden, dan rilis survei kali ini akan kembali disampaikan oleh Direktur Riset SMRC. Yang ingin diketahui oleh publik, kita juga ingin tahu adalah bagaimana pergerakan suara para bakal calon presiden atau tokoh-tokoh yang kompetitif, terutama Ganjar Pranowo setelah dideklarasikan sebagai calon presiden oleh PDIP. Nah, sekarang kita akan merilis hasil survei dengan target populasi seluruh warga Indonesia yang berhak. Sebelum Mas Denny mengemukakan hasil survei ini, ada baiknya mungkin memberi gambaran secara umum kepada kita perbedaan dari metodologi dari dua model survei ini bagaimana, Mas Denny, sehingga kita bisa mendiferensiasi antara keduanya. Sekarang kembali merilis tren elektabilitas calon-calon presiden untuk mengetahui preferensi pemilih dari seluruh pemilih nasional, baik yang punya telepon maupun yang tidak, maka harus dilakukan survei tatap muka. Perlu saya sampaikan bagaimana survei tatap muka ini dilakukan. Dalam survei ini, populasi adalah seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilu, yaitu yang sudah usianya 17 tahun ke atas dan juga atau sudah menikah ketika survei dilakukan. Dari populasi dipilih secara acak, sampel secara acak 1.220 responden dengan metode multi-stage random sampling. Dari 1.220 itu ada 1.020 responden yang bisa diwawancarai secara valid. Jadi respons rate survei ini sekitar 84%. Dan margin of error survei diperkirakan 3,1% pada tingkat kepercayaan 95% asumsi simple random sampling. Semua responden dalam survei kali ini diwawancarai secara tatap muka oleh pewawancara yang dilatih. Nah, ini flowchart penarikan sampel dalam survei tatap muka, ya, dilakukan penarikan sampel secara berjenjang. Pertama adalah stratifikasi populasi menurut daerah pemilihan. Jadi daerah pemilihan ini adalah sub dari provinsi, ya. Mengapa daerah pemilihan tidak hanya provinsi saja? Untuk memastikan bahwa sampel yang diperoleh ini menyebar. Jadi kalau hanya provinsi saja, katakanlah provinsi Jawa Barat, dengan dapil kita bisa memastikan sampelnya bukan hanya orang Bogor, bukan hanya orang Sumedang dan seterusnya, tetapi dari seluruh daerah pemilihan yang ada di Jawa Barat itu punya peluang yang sama atau ada perwakilannya sebagai sampel. Lalu dari dapil, di masing-masing dapil itu dipilih desa atau kelurahan secara acak dengan jumlah yang proporsional. Nah, nantinya di setiap desa terpilih kita akan memilih sebanyak 10 responden dengan cara memilih 5 RT di setiap desa terpilih secara acak, lalu di RT terpilih dipilih 2 keluarga, dan di setiap keluarga terpilih dipilih 1 orang anggota keluarga yang punya hak pilih, laki-laki atau perempuan. Perlu juga saya sampaikan bahwa kita telah melakukan validasi sampel, ya, dengan cara membandingkan karakteristik sampel dibanding populasi dari berbagai variabel demografi, gender, desa kota, usia, agama, etnis, pendidikan, dan juga provinsi. Provinsi, ya, tersebar dari Aceh sampai Papua dengan proporsi sampel yang proporsional dibanding populasi. Karena itu kita bisa yakin temuan-temuan survei kita ini akan bisa menggambarkan keadaan populasi secara keseluruhan. Lalu kita masuk pada temuan-temuan dalam survei ini, ya, Mas Aidiman, tentang pilihan kepada calon-calon presiden. Sebagaimana kita tahu bahwa saat ini belum ada calon yang definitif karena pendaftaran calon ke KPU kan baru bulan Oktober, ya, tahun ini. Karena itu setiap orang punya peluang untuk menjadi calon presiden atau jadi presiden, gitu, ya. Nah, untuk mengukur dukungan kepada semua orang, siapapun yang punya dukungan secara signifikan, kita membuat sebuah pertanyaan yang kita sebut sebagai pertanyaan terbuka. Nah, pertanyaan terbuka atau kita sebut juga top of mind, ini responden dalam survei kita minta menyebutkan tokoh yang ingin dipilih sebagai presiden secara bebas dan spontan. Hasilnya seperti ini. Nah, dalam pertanyaan terbuka masih banyak
banyak, ada 37,6% yang belum dapat menyebut calon presiden yang ingin dipilih secara spontan. Tetapi ada sejumlah nama yang mendapat dukungan signifikan. Yang pertama di atas itu Ganjar Pranowo 24,6%, lalu Prabowo Subianto 17,2%, jaraknya 7% antara Ganjar dan Prabowo, lalu Anies Baswedan di posisi ketiga 10,7%. Nama-nama lain di bawah 5%. Ya, tentu ada di sini ada nama Pak Jokowi, itu masih mungkin ya dalam simulasi terbuka karena bisa menyebut jawaban secara spontan, walaupun secara konstitusi Pak Jokowi tidak mungkin bisa maju lagi. Nah, kemudian kita lihat trennya ini Mas Saidiman ya. Dalam 2 tahun terakhir kita melakukan survei dari 2021 sampai 2023 ini ada pola yang menarik. Pertama, tren dari masing-masing calon dalam dukungan spontan. Pertama, kita lihat yang warna biru, ini Ganjar Pranowo, pergerakannya dari 5,9%, masih kecil sekali waktu itu, Mei 2021, sekarang menguat menjadi 24,6%, naiknya sangat signifikan. Kemudian yang warna kuning atau orange ini adalah dukungan untuk Prabowo Subianto dari 13,1% menjadi 17,2%. Ada kenaikan cenderung sedikit dari sekitar 4% begitu, kalau kita lihat kepala dan ekor. Lalu yang warna hijau ini adalah dukungan untuk Anies Baswedan, bergerak dari 5,9%, itu tidak signifikan bedanya dengan Ganjar waktu itu. Sekarang Anies naik menjadi 10,7%. Nah, 3 nama ini mengalami kemajuan dalam 2 tahun dukungan spontannya. Nah, kemudian yang warna merah satu lagi adalah dukungan spontan untuk Pak Jokowi dari 27,6% pada Mei 2021, sekarang sudah hanya tinggal 4%. Jadi itu tren dukungan spontan kepada masing-masing calon dalam 2 tahun terakhir. Dan juga menarik di Mas Saidiman, ada pola yang terbalik antara elektabilitas Pak Jokowi dengan elektabilitas Pak Ganjar Pranowo. Jadi ketika Pak Jokowi dukungannya menurun sebagai calon presiden, nah yang naik itu Ganjar Pranowo. Ketika Pak Jokowi landai, Ganjar juga landai. Kemudian turun Pak Jokowi, Ganjar naik. Dan seterusnya. Pola yang sangat konsisten kita temukan sampai pada Mei 2023 ini. Jadi bisa kita simpulkan bahwa Ganjar terlihat menarik suara Jokowi dalam 2 tahun terakhir. Sementara nama-nama yang lain itu tidak punya pola sebagaimana Ganjar Jokowi. Tapi kalau kita lihat lebih dalam periode waktu yang lebih singkat, dalam 1 bulan terakhir, kita tentu mengingat beberapa momentum. Ada pencalonan presiden oleh PDIP pada Ganjar, kemudian sebelumnya pernah ada atau isu tentang batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Pada saat itu, suara Ganjar relatif sebetulnya dari Maret ke April, ke awal April, hanya sedikit saja. Kalau mau dibilang turun itu hanya sekitar 1% saja. Jadi sebetulnya nggak signifikan gitu ya, efeknya terhadap Ganjar dalam dukungan spontan. Tapi yang jelas signifikan adalah kenaikan Ganjar dalam sebulan terakhir. Ya sebelum dideklarasikan Ganjar di 18,6%, sekarang setelah dideklarasikan naik 6% ya menjadi 24,6%. Nah, pada saat yang sama ketika Ganjar menguat, tadi jelas Jokowi melemah, juga Anies juga tidak mengalami perubahan yang berarti ya, sebagaimana Prabowo juga begitu, sama dengan Anies dalam sebulan terakhir hanya bergerak sekitar 1-2% di simulasi atau pertanyaan terbuka. Intinya adalah bahwa dalam simulasi pertanyaan top of mind ini yang mengalami kenaikan signifikan adalah Ganjar Pranowo. Tadi Mas Denny menyebut bahwa ketika muncul isu tidak jadi tuan rumah Piala Dunia untuk umur 20 tahun itu, kalau kita bandingkan dengan survei telepon yang kita lakukan waktu itu dan kita presentasikan, kita melihat bahwa ketika isu itu muncul, suara Ganjar turun secara lebih signifikan dari 16 sekian persen menjadi 13%. Tetapi di sini data yang ditunjukkan oleh Mas Denny turun juga, tetapi sangat sedikit. Kira-kira penjelasannya itu apa, Mas Denny? Yang paling fundamental ada perbedaan target populasi dalam kedua survei itu ya. Survei yang telepon itu jelas targetnya adalah pemilik telepon yang lebih besar akses terhadap informasi sosial politik lewat internet dan cenderung berada di perkotaan, sehingga isu tentang Piala Dunia itu sampai kepada mereka. Sementara survei tatap muka bukan hanya mereka yang punya telepon, tetapi juga mereka yang tidak punya telepon juga kita datangi, kita wawancara, dan ternyata memang kalau digabung gitu ya antara yang punya telepon
tidak punya telepon, efek Piala Dunia itu sebenarnya tidak terlalu besar. Setidaknya kalau kita lihat dalam simulasi terbuka. Punya efek tapi tidak terlalu besar. Dan sekarang kelihatannya sudah pulih efek itu ya. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.